untuk menulis berita. Jadi yang kita bahas sore hari ini bukanlah hal yang sulit, Recording in progress. bukanlah hal eh, yang susah, karena cukup dengan handphone kita bisa menjalankannya. Lalu setelah ini nanti kita masih ada pelatihan-pelatihan reguler, bagaimana cara menulis, bagaimana buat video yang sederhana. Tapi intinya, tanpa pelatihan itu pun, sesudah kita selesai diskusi hari ini kita langsung bisa eh, menjalankan program ini. Saya mau introduce dulu sebelum kita eh, sebelum kita eh, masuk ke bagian program. Saya mau introduce dulu tentang media zaman sekarang ini. Ini adalah statistik. Oh ya, sebelumnya ini adalah channel Hope Channel Indonesia. Kalau belum subscribe, subscribe dulu lah. Subscribe dulu channel ini. Kalau belum subscribe, subscribe. Kita juga punya Instagram Hope Channel Indonesia. Kalau belum, di follow dulu, di follow. Wajib, wajib itu. Oke, baik. Ini adalah pertumbuhan internet di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini adalah yang pertama. Kita melihat populasi kita. Kalau populasi kita sejauh ini, kita masih masuk di 5 tertinggi untuk populasi terbanyak di dunia. Sangat banyak. Jadi Indonesia itu tahun ini per Januari kita ada di angka 276 juta. Oke, 276 juta. Ini populasi yang besar. Ini pembagian populasi kita, laki-laki, perempuan. eh, ini totalnya segini. Laki-lakinya, perempuannya ada 49,7%, laki-lakinya ada 50,3%. Jadi mirip-mirip. Oke, mirip-mirip. Lalu kita masuk ke internet. Ini adalah pengguna internet di Indonesia per Januari. Di Indonesia, untuk per hari itu totalnya kita menggunakan internet atau membuka browser itu sekitar 7,42 menit, 7 jam 42 menit per hari. Artinya dari 24 dari 24 jam satu hari, sepertiga waktu kita mengakses internet. Ini besar ini. Sepertiga waktu kita mengakses internet itu terbagi dari handphone ada pakai eh, browser gitu. Tapi mau pakai apapun itu total durasi kita itu rata-rata per orang. Per orang itu hampir sepertiga atau bisa dikatakan sepertiga dari hidup kita ini sudah mengakses internet. Tapi kalau kita lihat kecepatan internet di Indonesia itu nggak cepat-cepat banget. Nggak cepat-cepat banget. Rata-rata kecepatan internet di Indonesia 17,27 Mbps. Tapi walaupun nggak cepat, kita main gadget itu sangat-sangat tinggi intensitasnya setiap hari. Lihat pertumbuhannya, tidak ada grafik selama ini yang menunjukkan pertumbuhan itu stuck. Nggak ada. Setiap tahun menunjukkan angka kenaikan. Setiap tahun. Nggak ada yang stuck gitu. Nggak ada yang sama gitu. Nggak ada. Jadi setiap tahun akan selalu meningkat. Ini untuk di handphone. Pengguna di setiap tahunnya melalui handphone. Selalu ada pertumbuhan walaupun kalau untuk pengguna handphone sedikit ada penurunan. Tapi untuk pengguna secara keseluruhan tidak ada penurunan. Oke, mari kita lihat di sosial media. Masih ingat jumlah penduduk kita tadi yang saya sebutkan 276. Oke. Jumlah penduduk kita 276 yang sudah mengakses media sosial. Kalau tadi baru internet gitu. Internet secara keseluruhan. Lalu kita masuk lebih spesifik lagi. Lebih spesifik masuk ke media sosial. Di media sosial itu
Di media sosial itu, kita ada di angka 167 juta penduduk Indonesia telah mengakses internet, mengakses media sosial maksud saya. Oke, itu sama dengan 60,4% dari total populasi Indonesia mengakses sosial media. Lebih tinggi lagi untuk angka 18 tahun ke atas, angka 18 tahun ke atas itu hampir 80% mengakses sosial media. Artinya yang sudah orang dewasa, yang sudah punya KTP, 80% mengakses sosial media. Ini angka yang tinggi. Ini angka yang tinggi. Kalau dilihat rata-rata yang sudah menggunakan handphone. Mungkin ya. Mungkin kita nggak dapat datanya. Orang yang 18 tahun ke atas yang tidak mengakses internet, ya mungkin orang-orang tua kita yang di kampung-kampung yang handphonenya masih ya poliponik gitu. Tapi kalau handphonenya sudah Android, sudah bisa mengakses apa namanya? eh mengakses media sosial atau WhatsApp, udah bisa telepon pakai WhatsApp, itu sudah terhitung bahwa dia bisa mengakses media sosial. Karena WhatsApp itu bagian dari media sosial. Untuk total secara keseluruhan, penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet itu 78%. Bahkan, ini 78, ini 78,5 ini udah mendekati angka 80% penduduk Indonesia mengakses internet dan 79,5% orang dewasa untuk mengakses internet. Lalu untuk keseharian kita, ini nih, keseharian kita buka media sosial itu dengan auto, kalau di rata-rata kan oke, buka sebentar, lalu tutup lagi, buka sebentar, tutup lagi. Dan hasil catatan dari yang survei, ini kita ada di 3 jam. Itu khusus warga Indonesia. Ini statistik bukan dunia ya. Ini bukan dunia. Ini khusus Indonesia. Kita di rata-rata kan menghabiskan waktu untuk bermain sosial media itu 3 jam 18 menit. 3 jam 18 menit. Ini angka yang tinggi. Dari 8 jam kita menggunakan internet, di rata-rata kan 8 jam kita menggunakan internet, atau 7, sekian, lalu hampir setengah, lebih dari sepertiga kita menggunakan internet itu membuka media sosial. Selebihnya apa? Ya selebihnya kita bekerja. Selebihnya kita bekerja yang menggunakan internet. Tapi untuk bermain sosial media ini 3 jam, 3,18. Ini bukanlah angka yang sedikit. Padahal waktu jam kerja kita di kantor atau di Indonesia, waktu jam kerja itu adalah rata-rata 8-9 jam. 8-9 jam, kita sudah ke distract dengan media sosial, itu 3 jam lebih. Ini angka statistik. Media sosial atau platform yang paling banyak digunakan orang per Januari 2023 adalah yang pertama WhatsApp. WhatsApp itu angka di 92,1%. Yang berikut ada Instagram. Yang berikut ada Facebook, TikTok, Telegram. Ini 5 besar ini saya yakin dan percaya, kita yang ada di grup ini menggunakan lima-limanya. Menggunakan lima-limanya. Media sosial ini. Kita punya Telegram, kita punya TikTok, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya WhatsApp. Saya yakin dan percaya kita punya. Oke, ini adalah demografi atau usia
usia penduduk Indonesia yang paling banyak bermain media sosial. Lihat range usianya, makin ke ujung sini, ini orang-orang tua kita, makanya saya bilang tadi, mungkin yang tidak menggunakan media sosial itu adalah orang-orang tua kita, karena angkanya kecil. Tapi di usia-usia produktif seperti kita yang ada di grup di meeting Zoom ini tinggi. Yang paling tinggi itu antara 18 hingga 34. 18 hingga 34. Ini adalah angka yang cukup tinggi. Inilah target audiens kita. Inilah target audiens kita yang lebih besar harusnya karena mereka pengguna media sosial. Mereka pengguna media sosial. Oke, kita masuk ke kalau tadi yang paling eh, famous, kalau yang sekarang media sosial yang paling favorit. Tidak jauh beda dengan hal yang tadi. Tidak jauh beda. Kalau kita eh, rata-rata kan hingga ke 100%, ini kalau ditambahkan semuanya 100%, lalu presentasinya siapa yang paling banyak, media sosial mana yang paling banyak digunakan, yaitu WhatsApp. Ya wajar kita orang Indonesia itu media sosial favoritnya atau yang paling digunakan itu WhatsApp. Karena komunikasi kita sekarang itu baik ke orang tua atau ke anak, ke istri, ke keluarga itu WhatsApp gitu. Itu untuk keluarga ataupun publik WhatsApp lah yang kita gunakan. Yang kedua adalah Instagram. Ya, Instagram itu tempat kita bermedia sosial lebih ke publik, bukan untuk keluarga gitu. Jadi favorit itu angkanya langsung drastis tinggi, 35%. Instagram yang kedua, TikTok, Facebook dan Twitter. Ini hal yang sangat kita gunakan sehari-hari. Ini kalau kita dirata-ratakan, dirata-ratakan per user dan per bulan. Jadi kalau kita dirata-ratakan, masing-masing kita ini per bulan itu di WhatsApp 26 jam, 40 atau 26 jam 48 menit kita pasti bermain YouTube, 29 jam kita nonton TikTok, 15 jam kita bermain Instagram, lalu 14 jam kita bermain Facebook. Jadi kalau dirata-ratakan satu bulan ini yang kita lakukan di media sosial. Jadi kita mungkin WhatsAppan sebentar, lalu kita buka YouTube, nonton di YouTube, bosan nonton YouTube, buka TikTok, lihat orang lain, lalu bosan di TikTok kita buka Instagram, ganti-gantian. Dan kalau itu di total dalam satu bulan, inilah jam-jam yang kita habiskan. Ini untuk 5 platform terbesar. Kita nggak masukkan dengan platform-platform yang lain. Cuma 5 terbesar yang kita gunakan. Ini yang kita habiskan per bulan. Dirata-ratakan gitu. Jadi di total semuanya. Waktu kita di media sosial itu tinggi. Waktu kita di media sosial itu tinggi. Apa sosial media atau ngapain kita di media sosial biasanya? Ini yang kita lakukan di media sosial. Paling banyak itu tentang keluarga kita atau tentang teman. Itulah makanya WhatsApp itu paling tinggi. Karena kan interaksi WhatsApp kita menyapa saudara atau pekerjaan dan lain sebagainya. Kita itu yang kita lakukan di media sosial. Yang kedua, nah ini mulai masuk ke media sosial yang lain. Kalau ini biasanya kita lakukan melalui WhatsApp. Itu sekarang ada sekitar 35,7% penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia. Tadi disampaikan 64, sekian persen penduduk Indonesia menggunakan keseluruhan. Tapi khusus Instagram 35%. 35% penduduk Indonesia menggunakan ini. Dan kita juga bisa lihat usia-usia berapa aja yang menggunakan khusus untuk Instagram. Khusus untuk Instagram. Jangkauannya masih pada usia yang sangat relatif muda. Relatif usia muda. Jadi
ketika kita bermain media sosial atau melakukan setiap media sosial itu berbeda komunitas yang ada di sana. Berbeda di komunitas yang ada di sana. Untuk di Instagram ada seperti ini. Oke. Lalu kalau kita lihat program favorit apa yang orang suka baik di media sosial dan di televisi. Oke. Kalau kita lihat apa yang paling sering dilihat orang di media sosial. Anda tahu apa? Ini dia statistiknya. Yang orang suka lihat baik di TV ataupun di media sosial. Penelitian mengatakan ini angkanya. Dari Lokadata mengatakan ini persentase yang ke kiri ini laki-laki, yang ke kanan ini perempuan. Oke? Yang ke kiri ini laki-laki, yang ke kanan ini perempuan. Oke, mari kita lihat dari atas. Ada kartun. Oke? Kartun itu laki-laki kecil, perempuan besar. Ceramah agama. Ini ceramah agama. Jadi ketika kita siarkan di media sosial dan di televisi, baik di media sosial dan di televisi, ceramah agama yang orang suka itu 0,4%. Kalau perempuan malah lebih sedikit, 0,3% orang-orang menyukai ceramah agama. Bayangkan ketika kita memproduksi atau menayangkan di Hope Channel atau mungkin di lokal, di YouTube lokal kita, YouTube daerah atau gereja kita, apa yang paling banyak? Ceramah agama bukan yang paling banyak kita siarkan? Live kebaktian Sabat atau live Rabu malam, live Vesper, atau mungkin ada ceramah-ceramah agama lain, itu kita live kan. Anda tahu jangkauannya itu hanya 0,4 atau 0,3%. Oke, ada film mulai naik 1,4%. Talk show udah mulai tinggi, makanya acara-acara kita uh, di Hope Channel sudah mulai beralih. Dari dulu kita suka buat khotbah, sekarang udah mulai talk show. Reality, infotainment, kuis. Jadi kuis ini juga acara yang cukup favorit. Sayang sekali di Indonesia sekarang sudah jarang acara-acara kuis. Padahal acara kuis ini adalah acara yang sangat bagus. Dan kami juga di Hope Channel lagi menggodok bagaimana kita buat acara kuis di Hope Channel. Kuis tentang Alkitab yang melibatkan juga orang-orang muda, sekolah-sekolah khususnya, supaya pengetahuan kita tentang Alkitab itu semakin tinggi. Jadi kuis juga favorit. Lalu yang berikut ada edukasi, musik, drama, olahraga. Dan yang paling tinggi apa? Berita. Yang paling tinggi adalah berita. Baik laki-laki dan perempuan, yang paling tinggi acara yang paling mereka suka adalah berita. Ini adalah program favorit. Dan sekarang coba lihat. Ketika ada suatu berita, cepat sekali tersebar. Sekarang berita yang tersebar kembali lagi tentang Jessica Mirna. Keangkat lagi sejak muncul di Netflix terkait tentang pembunuhan kasus kopi sianida. Jadi program berita ini adalah program yang sangat-sangat disukai oleh semua kalangan, baik laki-laki dan perempuan, untuk di kalangan 18 ke atas yang sudah menggunakan media sosial. Nah, tapi apa yang terjadi di gereja kita? Apa yang terjadi keadaan kita selama ini? Di kita ini masih kurang menjalankan tentang ini. Kami sudah mencoba menjalankan ini sejak 3 tahun yang lalu.
Sejak 3 tahun yang lalu kita coba menjalankan program berita. Susah sekali. Apa susahnya? Kontributor. Karena apa? Ketika kita yang harus turun ke lapangan untuk eh, menulis dan membuat berita, kosnya terlalu besar. Kosnya terlalu besar dan kerja kita tidak dan Hope Channel tidak sanggup membiayai itu. Kosnya terlalu besar karena untuk ke suatu tempat tiketnya, hotelnya atau tempat penginapannya di sana besar kosnya. Untuk itulah, untuk itulah dengan eh, statistik permintaan berita itu atau eh, kesukaan orang terhadap berita itu tinggi, kita mencari jalan keluar gimana caranya supaya berita ini bisa jalan. Salah satu caranya adalah melibatkan semua conference daerah dan bahkan ke level jemaat untuk dapat menulis berita. Untuk dapat menulis berita. Yang pertama kita sudah tahu tadi betapa besarnya pengaruh sosial media, pengaruh internet. Lah hampir 80% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Untuk di usia 18 ke atas yang mengakses media sosial itu ada di 64%. 64%. Lalu program dari 64% itu, program favorit mereka adalah berita. Ini yang harus kita kerjakan bersama. Angka yang peminatnya besar, programnya disukai. Ini adalah peluang yang sangat besar untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan bersama. Tentunya tidak bisa hanya Hope Channel melakukan ini. Kita butuh setiap daerah-daerah, kita butuh setiap daerah-daerah terlibat, bahkan setiap gereja terlibat mengirimkan berita kepada Hope Channel untuk ditayangkan di Hope Channel. Untuk ditayangkan ke Hope Channel. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini ayat yang sangat saya suka. Ini ayat yang menjadi pedoman kita di Hope Channel. Bahwa berita kebenaran itu akan disebarkan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Injil kebenaran ini, itu akan disebarkan ke seluruh dunia. Nah, dan salah satu caranya untuk menyebarkannya dengan media. Dengan media, lebih spesifik lagi dengan program berita. Karena kalau kita tayangkan seperti tadi, kalau kita buat program eh, kalau kita buat program ceramah Alkitab, ceramah agama, nggak besar jangkauannya, nggak banyak peminatnya. Tapi ketika kita menulis berita, besar dampaknya, besar peminatnya. Peluang ini yang harus kita dapat. Sehingga kita tidak diam di sekedar menyiarkan atau membuat tayangan-tayangan eh, keagamaan atau tayangan-tayangan khotbah. Tapi mulai dari cara sederhana. Cara sederhana. Ini kata-kata yang sangat powerful dan sangat applicable buat kita. Siapa yang menguasai media massa, maka ia menguasai dunia. Kita tahu sekarang, kita tahu sekarang bahwa politisi-politisi yang memiliki atau para pengusaha-pengusaha yang memiliki stasiun televisi, mereka juga terjun ke dunia politik. Karena apa? Mereka sudah punya alat yang besar, yaitu media untuk berkampanye. Dan sekarang juga kita punya alat Hope Channel Indonesia untuk mengkampanyekan pelajaran firman Tuhan atau mengkampanyekan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Anda tahu ketika gereja-gereja lain, ada gereja di samping MT Haryono ini, yang setiap saya lewat di situ, kalau mereka membuat kegiatan, mereka akan mengundang. Kalau mereka melakukan kegiatan eksternal, ya, bukan untuk internal. Kalau mereka membuat kegiatan eksternal,
jangkauan keluar, pembagian sembako, dan lain sebagainya, mereka akan mengundang media untuk meliput dan menulis berita tentang pelayanan uh, apa yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan pelmas, mereka akan undang media, kasih bersurat ke media untuk diliput. Tujuannya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa gereja mereka adalah gereja yang berdampak di masyarakat. Bukan hanya sekedar gereja yang pasif hanya untuk jemaatnya. Tapi mereka undang media. Dan hal inilah yang harus kita mulai tiru, mulai lakukan. Gereja-gereja kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat. Banyak menolong orang lain. Tapi sangat sayang, kita tidak buat dengan cara pemberitaan yang baik. Sejauh ini kita baru foto-foto publish mungkin di media sosial kita. Tapi coba kita bayangkan, pelmas-pelmas yang kita lakukan, kita foto atau videoin dengan cara sederhana, lalu kita tulis beritanya. Kita tulis beritanya, lalu kita kasih ke Hope Channel untuk disampaikan di Hope Channel. Karena saudara-saudara, di Hope Channel juga salah satu yang membuat website Hope Channel Indonesia cepat naik rankingnya adalah karena berita. Karena orang suka membaca berita-berita. Orang suka membaca uh, berita dari daerah-daerah. Lalu, langkah yang harus dilakukan. Apa sekarang yang harus dilakukan? Kita udah tahu nih berita ini sangat penting karena favorit ini. Dan kita harus melakukan kegiatan, kita harus mulai membuat berita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jalan satu-satunya adalah mari mulai membuat program berita ini berjalan dengan konsisten. Sejauh ini kendala kami adalah tentang kontributor dari daerah-daerah. Kami tahu, wah ini kegiatan ini ada bagus di sana, tapi kami nggak terinfokan. Kami baru lihat di Facebook orang, wah mereka lagi membuat pelayanan seperti ini. Tapi kita nggak tahu siapa yang bisa kita tanya terkait berita itu untuk kita tulis atau kita masukkan di website Hope Channel Indonesia. Kita nggak tahu. Nah untuk itulah di tempat kita, ketika kita melakukan kegiatan, sampaikan infonya ke kami tentang kegiatan tersebut. Atau buat liputan sederhana. Lalu sampaikan ke Hope Channel. Oke, ini yang kami rangkumkan terkait program berita yang kita akan jalankan. Isinya apa? Isinya adalah kegiatan pelmas. Bukan kegiatan penginjilan dan kegiatan internal. Jadi yang mau kita beritakan itu adalah karena berita ini akan dikonsumsi oleh semua orang, bukan hanya untuk Hope Channel, bukan hanya untuk anggota gereja kita. Berita itu adalah untuk semua rakyat Indonesia bisa mengkonsumsinya. Untuk itu kami tidak menerima berita penginjilan. Contohnya apa? Hari ini ada dibaptis 50 orang, lalu kita tulis jadi berita. Tidak. Karena apa? Berita baptisan, berita pertobatan, good news bagi gereja kita, bad news bagi gereja lain. Jadi apa yang kita lakukan? Oke, contohnya kita melakukan kegiatan bersih-bersih kota, pembagian sembako, pembagian traktat, pembagian buku-buku, atau traktat tentang berhenti merokok. Itulah yang kita tulis beritanya. Kegiatan-kegiatan pelmas yang berdampak ke orang lain, berdampak ke masyarakat, bukan berdampak ke gereja kita. Gitu. Itu yang isi dari berita kita. Bukan kegiatan internal. Contohnya kegiatan internal itu apa? Kita melakukan kegiatan sahabat 13 anak-anak di gereja. Itu nggak ada dampaknya ke orang lain, ke di luar gereja kita. Itu ada dampaknya untuk gereja kita ya, untuk anak-anak kita ya. Tapi yang kita harus lakukan dan tuliskan itu adalah bagaimana gereja ini berdampak di masyarakat. Itu isi dari program berita kita. Lalu bagaimana cara mendokumentasikan? Ada 2 berita yang kita buat sekarang. Satu berita tulis, satu berita tulis, ada satu berita video. Nah, untuk berita tulis kita akan cantumkan di website kita dan kita share di media sosial kita. Cukup dengan foto-foto kegiatan.
cukup dengan foto-foto kegiatan. Nah, untuk berita video, kita akan buat cuplikan-cuplikan video kegiatan yang saudara-saudara rekam di daerah, videokan dengan kualitas seadanya, jangan potret tapi landscape, itu kirimkan ke Hope Channel Indonesia. Kirimkan ke Hope Channel Indonesia. Bagaimana cara pengirimannya? Kita bisa kirim ke nomor WhatsApp Hope Channel Indonesia yang menghubungi Anda terkait kegiatan hari ini. Kirim saja. Kirim saja ke situ. Kalau memang kita buat di Google Drive, kasih di Google Drive, kasih linknya ke WhatsApp nomor yang menghubungi kita untuk ketemu di sore hari ini. Ini untuk pengirimannya. Dan kita tidak perlu kita tidak butuh, kita nggak perlu menggunakan alat yang canggih. Tidak. Cukup menggunakan handphone yang ada di tangan kita. Lalu, apa benefit yang saudara-saudara dapat? Kami tidak memiliki uang yang cukup besar untuk menggaji teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Sehingga, apa yang bisa kami kasih adalah kami akan kasih pelatihan untuk menulis berita. Kami sudah hubungi orangnya, narasumber ahli dari Kompas Manado. Ada pembicara dari Kompas Manado yang siap melatih kita. Kita akan bertemu lagi nanti di kemudian hari untuk pelatihan khusus menulis berita dari ahlinya. Lalu yang kedua, untuk berita video kita juga akan mendapatkan pelatihan dasar videografi. Setelah kita mendapatkan pelatihan untuk menulis berita, di saat yang bersamaan kita juga akan mendapatkan pelatihan dasar videografi, sehingga ketika kita membuat video untuk Hope Channel, untuk berita di Hope Channel, kita udah punya standar, kita sudah punya dasar untuk membuatnya. Lalu yang berikut kita akan kasih ID card jurnalis atau ID card ID card jurnalis dari Hope Channel untuk internal tentunya. Kita akan kirimkan ke saudara-saudara sekalian. Dan ada rompi HCI, ini juga akan kita kirimkan. Tapi ini saya buat ada bintangnya. Kenapa ada bintangnya? Karena kami akan kasih itu tidak di awal, tapi ketika kami lihat bahwa saudara-saudara sudah bisa memberikan berita dengan konsisten, setidaknya satu minggu ada berita yang masuk ke Hope Channel dari Anda, oke, dalam 1 bulan Anda sudah bisa konsisten mengirimkan berita, baru kami akan kasih ID card dan rompinya. Karena kami anggap bahwa orang tersebut sudah mampu untuk membuat berita, berkontribusi kepada Hope Channel Indonesia secara reguler. Itu yang menjadi benefit dari berita ini. Ini yang boleh saya sampaikan untuk sore hari ini terkait acara kita, terkait program berita, supaya kita lebih bersemangat lagi dan kita bisa menjalankan ini secara konsisten dan bisa berkala, karena keuntungan atau benefit program berita ini untuk gereja kita, dampak positifnya untuk gereja kita sangat-sangat besar. Kembali lagi, program apapun yang kita buat di Hope Channel masih tetap program berita yang favorit dari para penonton atau para warga Indonesia yang suka bermain media sosial. Kiranya kita bisa mengingat bahwa program berita ini adalah sesuatu hal yang penting, lalu kita akan bersemangat melakukan dan menjalankan program ini dengan baik. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke Bu Nova. Baik, terima kasih banyak Pak Jeffrey untuk pemaparan yang sudah disampaikan. Saat ini kami membuka sesi tanya jawab, mungkin untuk para partisipan yang ingin menanyakan lebih lanjut satu dan lain hal, kami persilakan.